waktu zaman 3 partai itu memang saya itu tukang pasang bendera P3. Oh, pasang. Zaman 3 partai itu. Boleh tanya sama Cik Maras, sama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan kami, saya Christopher, dan kami menghadirkan Bung, atau lebih dikenal dengan Wan Sui, Bung Sui Mibales. Beliau ini duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Sekarang beliau berada di Komisi 1, Wakil Ketua Komisi 1. Nah, beliau ini di politik sudah begitu mumpuni. Beliau sudah 2 periode di DPR Kota sejak 2009, lalu 2014 sampai 2019 beliau duduk di DPR Kota menjadi perwakilan masyarakat Kota Bengkulu di DPR Kota Bengkulu. Nah, beliau juga memiliki segudang pengalaman sebagai organisatoris, berawal dari bawah grassroots sampai sekarang menjadi salah seorang yang cukup disegani di Kota Bengkulu. Bahkan nama beliau sudah disebut-sebut untuk berpotensi maju pada Pilkada 2024 nanti. Nah, itu perkenalan singkatnya sahabat Radar Bengkulu. Nah, sekarang langsung kita tanyakan kepada yang bersangkutan. Apa kabar Wan Sui? Alhamdulillah baik kabar. Sepertinya fresh sekali Bang ya. Kita panggil Wan aja lebih dekat ini. Tadi informasinya reses Bang ya? Ya, hari ini tanggal 8 ya, reses pertama, reses perdana di daerah Kampar 3, Lempuing. Itu dalam reses tadi apa yang disampaikan masyarakat? Banyak hal ya kita sampaikan kepada masyarakat, termasuk ya kita menceritakan tentang APBD Provinsi Bengkulu mulai tahun 2019. Saya dilantik bulan 9 2019. Kita ketemu dalam pembahasan APBD. Setelah itu 2020, sekarang 2021. Kita menceritakan tentang, menyampaikan ya tentang kondisi APBD kita provinsi sekarang ini. Tapi isu-isu yang disampaikan masyarakat kira-kira apa Pak? Masyarakat cukup merespon apa yang kita sampaikan. Ya, banyak hal yang dia sampaikan terkait dengan minta perbaikan jalan, lampu jalan, pembangunan SD, dan banyak lagi. Pokoknya masyarakat antusias menyampaikan aspirasi ya. Itu juga sudah dirangkum oleh staf kita. Nanti kita sampaikan di sidang paripurna DPR Provinsi terkait dengan hasil reses. Oke sahabat, itu reses perdana Wan ya? Iya, perdana. Ya. Nah, sebelumnya Wan Sui ini sebelum naik ke provinsi, beliau juga memiliki segudang pengalaman di DPR Kota Bengkulu. Nah, Wan Sui, kira-kira yang pengalaman yang paling berkesan di DPR Kota Bengkulu apa kira-kira Wan? Ya, semuanya berkesan ya. Karena saya sudah beberapa jabatan di DPR Kota juga sudah saya lalui. Ketua Komisi 3, Ketua Komisi 2, Ketua Badan Kehormatan, Ketua Pansus. Jadi banyak yang berkesan. Boleh dikatakan semuanya berkesan. Jadi kita melaksanakan tugas itu ya enjoy saja. Enjoy. Gitu, enjoy gitu kan. Namanya juga pengabdian untuk kepada masyarakat. Wakil rakyat kan? Iya. Artinya mewakili masyarakat. Wakil masyarakat. Itu. Jadi prosesnya dalam 10 tahun itu Wan ya. Banyak jabatan yang sudah diemban di DPR. Iya, masuk ini ketua pansus. Kalau ketua pansus itu udah sering saya itu udah sering ya. Ketua pansus, ketua komisi, ketua badan kehormatan di DPRD Kota waktu itu dulu. Ya banyaklah kita dapat pengalaman ya, ikut mengabdi lah ya, membangun Kota Bengkulu yang kita cintai ini. Dimulai dari zaman Pak Ahmad Kennedy berpasangan dengan
Edison Sembolon, Iya, iya. setelah itu dilanjutkan dengan Pak Helmi Hasan dengan Linda, Linda. setelah itu dengan Pak Helmi dengan Dedi Wahyudi. Jadi sudah tiga kali Tiga ganti kali. kepala daerah. Jadi Ganti cukup wali kota ya, Bang. cukup inilah cukup panjang juga ya. Iya, iya. Dalam proses misalnya yang apa tadi, Wan, yang pansus tadi, itu apa yang paling pelik, Wan? Permasalahan apa kira-kira yang paling Ya banyak pada saat itu ya pansus pansus LHP, Hmm, pansus aset, udah itu pansus apa lagi ya, lupa saya. Banyak banyak kita ini pansus. yang paling menyita perhatian Wan kira-kira? Hampir kalau yang namanya pansus itu tentu semuanya menyita energi ya, waktu, ini pemikiran, karena kita harus fokus dengan pansus yang kita tangani gitu kan. Jadi kita harus betul-betul fokus eh, biar hasil rekomendasinya itu maksimal gitu Dapat Pak. diterima oleh Ya. eksekutif. Oke, sahabat Radar Bengkulu, ini kan tadi sosok Wan Sui yang sudah menceritakan pengalamannya selama di DPRD Kota. Nah, beliau ini sebelum menjadi DPR, ternyata kisah hidupnya cukup menarik ini, sahabat. Untuk kita simak. Nah, Wan Sui ini berawal informasi yang kami dapat, beliau ini pernah menjadi pedagang dan hidup di pasar, lalu juga pernah jadi apa namanya, bergaul dengan teman-teman nelayan. Nah, kita minta cerita sama Wan Sui ini soal pengalaman beliau berteman dengan nelayan, berteman dengan pedagang. Kira-kira asiknya ini bagaimana itu, Wan? Iya. Saya harus Menarik. mulai dari mana ya? Memang saya ini kan apa namanya itu kan dilahirkan oleh keluarga mungkin ya pas-pasan lah ya kan. Kami juga mempunyai saudara itu agak banyak, itu 11 beradik, 9 laki-laki, 2 perempuan itu kan. Jadi 11 dengan kondisi pada saat itu ya sangat pas-pasan. Iya. Nah, oleh sebab itu tidak ada jalan lain bagi kami. Ya, kalau hanya mengandalkan orang tua saja menghidupi anak 11 pada zaman itu, orang tuanya seorang kuli panggul ya. Bisa jadi kami itu satu hari jarang ketemu nasi. Nah, oleh sebab itu kami ya harus bekerja apa sajalah, yang penting pesan orang tua itu halal. Makanya kita waktu masih kecil aja kita sudah mandiri, boleh dikatakan mandiri. Apakah itu mandiri karena terpaksa keadaan ekonomi, tapi paling tidak kita sudah mandiri. Dalam artian kita mencoba berusaha berjualan kantong kresek kalau gini. Nah, kantong asoy kalau dulu. Nah, kalau dulu tuh kantong asoy itu sangat favorit kalau zaman itu dulu. Nggak ada kantong-kantong lain, cuman kantong asoy itu. Kantong aso hitam. Iya, kantong asoy hitam. Ada juga yang warna putih, ini ada juga warna-warna agak merah. Kalau zaman itu, tapi kebanyakan hitam. Hitam ya. Kebanyakan Ibu-ibu hitam. belanja itu. Ya, seiring waktu ya namanya juga di pasar kan, itu bergaul dengan kawan-kawan di pasar, akhirnya ikut apa namanya mecah batu es di pasar itu kan, es ikan. Ya, yang penting kan dapat upahan untuk dibawa pulang ya, dibawa pulang, dibelikan beras mungkin, itu makan bersama keluarga di rumah itu. Ya, narik gerobak macam-macam lah pokoknya Wansu ini. Udah semua itu tuh, narik gerobak, mecah batu es, cari barang bekas. Kalau dulu belum ada istilah pemulung. Istilahnya itu nalak barang bekas, kalau besi tuwo, kardus apa kan. Itu yang penting halal, ikut. Kalau agak besar dulu tuh, tenaganya udah agak kuat, ikut kuli bangunan. Ya udah kita coba semua. Perjalanan hidup kan. Nah itu udah itu ya kita ikut dagang juga. Udah itu dagang karena mungkin tingkat pemikirannya sudah mumpuni sedikit kan, kita jenuh juga jadi apa namanya
jadi karyawan orang kan. Akhirnya kita mencoba untuk mandiri jualan ikan sendiri. Oh, jualan ikan. Lama saya jualan ikan itu 12 tahun jualan ikan itu. Makanya kita banyak kenal dengan teman-teman pesisir. Oh, teman-teman Ya, nelayan. awalnya dari situ. Kenal teman-teman pesisir. Kalau dulu kan cuman ada puke, ikan pancing kan, masih banyak di daerah Malabro itu. Nah, dia hasil tangkapannya dia dibawa ke pasar, sehingga ya hampir tiap hari ketemu ya kan. Namanya pasar kan tempat orang berkumpul, Iya. para nelayan, para apa namanya itu juragan-juragan. Akhirnya banyak kita ini apa namanya kenal dengan teman-teman pesisir. Ada yang nelayan, ada yang tukang jual ikan juga, ada yang mungkin toke kecil-kecilan, ada juga toke besar. Nah, akhirnya Kalau namanya. ya akhirnya berkumpul lah itu. Berarti Wani paham betul soal itu apa namanya jenis-jenis ikan yang paling enak apa gitu. Oh iya, di tempat 12 tahun pengalaman jualan ikan itu tentu corak-corak ikan itu udah tahu kalau bahasa-bahasa Bengkulunya kan. Tapi kalau bahasa spesiesnya banyak juga kita tidak hafal. Seperti ikan beledang itu bahasa spesiesnya itu kan layur. Iya. Ya kalau kita beledang itulah. Berarti Beledang. Wani bisa juga membedakan ikan yang sudah lama di es atau yang masih baru. Ya paham kita itu. Banyak Paham gitu, tuh. Mas. Kan. Nah kalau sekarang ini ya kita patut bersyukur bahwa ikan kita itu kita sudah bisa menikmati bahwa ikan-ikan segar. Ikan segar, ya. Segar hasil tangkapan nelayan kita Bengkulu nih. Nah kalau ikan teri yang paling bagus itu ikan teri kita Bengkulu ini. Kenapa dikatakan paling bagus? Ya ikan teri kita itu hasil tangkapan langsung dijemur, langsung jadi anak ikan teri. Jadi tidak ada pengawet di situ. Iya, iya. Oh itu kalau ikan teri gitu tuh, elok. Oh, kalau dulu kan kita disuplai ikan dari Medan, Dari Palembang. dari Hmm. kalau ikan laut banyak dari Medan, Hmm. dari Medan. Nah, Medan Bengkulu aja itu dua hari satu malam kan, Di perjalanan. belum lagi ikan yang ditangkap dari laut. Nah itu kan, kalau gini kita sudah bisa menikmati ikan segar hasil tangkapan. Ya adik sanak kita nelayan orang Bengkulu kola. Itu. Lalu Wan dari proses itu, nah Wan memilih terjun ke politik saat apa itu Wan? Wan ini sebenarnya tidak sengaja ya Tidak terjun sengaja. ke dunia politik itu karena saya ini orangnya orang yang tidak ditempa di sebuah organisasi ya Iya. kan. Jadi awalnya itu tuh gimana ya, ikut-ikutan gitu. Suka lihat-lihat orang itu kan berpartai itu kan suka gitu kan. Nggak ada yang nama dikaderkan gitu dulu, nggak ada. Jadi ikut waktu zaman 3 partai itu memang saya itu tukang pasang bendera P3 Oh, pasang. zaman 3 partai itu. Boleh tanya sama Cik Maras, sama ini Dang Rusli, Nanawi Simil, masih ada juga toko-toko P3 itu. Nah, kita yang tukang pasang itu kalau mau kampanye atau apa kan, semenjak reformasi 98 ya kan itu kan, Iya. apa namanya, ada tuntutan pemilu dipercepat pada saat itu sehingga bahkan sampai saat itu kan sempat menurunkan Presiden Soeharto kan, pemilu dipercepat sehingga bermunculan partai-partai baru. Nah, Nahdlatul Ulama pada saat itu melahirkan partai. Nah, ini partainya PKB. Nah, saya bukannya bergabung ya, bukan bergabung. Saya tertarik saja gitu dengan keadaan euforia reformasi, NU mendirikan partai. Ya, saya juga tukang pasang bendera NU. Saya juga pada saat itu zaman kepemimpinan Pak Asyuri Ishak. Pak Asyuri Ishak dia ketua PWNU pada saat itu. Dia juga ketua PKB. Nah kalau ada acara NU saya juga pasang bendera NU. Kalau ada acara PKB saya pasang bendera PKB. Nah, tidak pernah saya
dia nuntut minta masuk ke dalam kepengurusan, saya tahu diri juga siapa saya kan kira-kira seperti itu. Waktu itu. Itu. Jadi ya pasang ini. Kalau dulu kan dikasih baju kaos itu udah semangat nih itu kan sama ikat pala itu kan, ikat kepala itu kan. Udah bangga nih itu tuh. Wah. Lalu ada kesempatan jalan saat itu? Ya belum, panjang itu kan. Nah itu saya diberi kesempatan untuk menjadi ketua ranting sawah lebar ya. Ya terus berjenjang menjadi ketua Garda Bangsa Kota, wakil ketua DPC, wakil ketua 2, udah tuh wakil ketua 1. Udah itu ke PKB mengalami konflik yang luar biasa. Di kota Bengkulu nih, khusus kota Bengkulu nggak ada lagi orang PKB, nggak ada orang yang mau ngurusi PKB. Nah barulah PKB itu saya disuruh pegangnya. Karena orang nggak mau. Zaman siapa itu? Zaman 2001 lonsernya Gus Dur. Nah itu kan. Orang nggak mau ngurusi PKB lagi. Nah, mau cari kader itu nggak ada lagi. Mungkin ya itulah hikmahnya bagi saya, karena kadernya nggak ada lagi. Ya. Jadi ketua, karena kita istiqomah di situ ya. Akhirnya kita dipercayakan jadi memimpin PKB kota. Setelah itu ada pemilu. Ya, memimpin PKB kota itu saya mulai tahun berapa ya? 2019 kira-kira seperti itu. Nah, karena 2009 pemilu pertama. Ya. Saya duduk dewan pertama 2009 itu. Saya duduk di dewan pertama itu di 2009, saya masih aktif di Pasar Minggu. Kebetulan pada saat itu saya ketua pedagang kaki lima Pasar Minggu. Oh itu. Ya, yang sering meliput saya itu ini sahabat saya itu yang almarhum itu, yang RB itu. Itu. Saya lupa saya namanya. Bukan, siapa namanya yang rumahnya ada pesantren dulu gitu kan? Pesantren Pancasila itu yang sering minta Ahmad Junaidi gitu. Itu yang sering meliput berkaitan dengan pedagang. Pada saat itu kan ingin membangun PTM itu, saya itu agak berseberangan dengan pemerintah karena kami mempunyai pandangan bahwa pembangunan pasar tradisional itu merugikan pedagang pada saat itu. Jadi kita almarhum itulah yang sering minta apa namanya? Iya, statement terkait dengan itu. Iya, itu. Oke, menarik itu ya. Iya. Di 2009 awal jadi. Iya, 2009 saya ada dua saya ikuti di 2009. Kebetulan saya S1 hukum, pada saat 2009 itu saya tes advokat. Setelah itu saya ikut nyalek juga. Alhamdulillah dua-duanya itu lolos gitu. Iya. Yang advokatnya saya dilantik di Jakarta, yang DPR dilantik di di Basuki Rahmat. Gitu. Iya. Iya, masih gedung lama. Iya, sebelum ada di Bentiri. Perjalanan hidup. Lalu berproses. Iya, berproses. Tidak ada yang instan ya. Tidak ada lah. Berproses. 5 tahun kita mengabdi, 2009, 2014 kita diamanahkan oleh partai untuk maju kembali. Alhamdulillah kita dipercaya oleh masyarakat lagi. Nah, 2019 kita dimanakan partai diminta untuk maju di provinsi. Naik level. Iya, kita diarahkan ke situ. Alhamdulillah masyarakat Kota Bengkulu masih memberikan amanah kepada saya untuk menjadi anggota DPR Provinsi Bengkulu. Oke. Kalau di dataran pedagang dan dataran nelayan, nama Wan cukup harum nih Pak ya. Ya, kalau cukup harum nggak tahu juga ya penilaian orang, ya kan.